Statistika adalah ilmu pengetahuan. Halo, aku Ahmad Fadli. Statistika berguna dalam menentukan suatu kebijakan. Halo, aku Najwa Audrey. Mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program atau Halo, aku Iklima Syifa. Berdasarkan perhitungan statistik, kami menaksir Halo, aku Cynthia Ruth. Penduduk miskin di Badan Pusat Statistik dari BPS mencatat terdapat 9,9 juta anak muda usia 15-94 tahun di Indonesia tanpa Kalian tahu nggak sih gimana cara pemerintah buat ngelakuin semua hal itu? Nah, supaya tahu, mari kita bahas satu persatu. Sebelum itu, kita harus tahu dulu mengenai pengertian dan juga perbedaan dari statistik dan juga statistika. Mari kita mulai dengan menyimak video berikut. Perlu diketahui teman-teman bahwa statistik dan statistika itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk lebih singkatnya, jika statistika itu adalah ilmunya, nah hal yang dipelajari dalam statistika itu yang disebut dengan statistik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas statistika dan statistik secara terpisah. Yang pertama ada statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang data yang mempelajari cara perencanaan, pengumpulan, pemrosesan, penganalisisan, penginterpretasian, dan penyimpulan data. Kemudian untuk statistik, ada dua pengertian tentang statistik. Yang pertama, statistik adalah kumpulan data, baik berupa bilangan maupun non-bilangan, yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang tengah kita pelajari. Contoh sederhananya, jika kita mempunyai rata-rata pendapatan per kapita suatu negara adalah sebesar 5 juta rupiah, maka angka 5 juta tersebut merupakan statistik. Dan ilmu yang digunakan untuk menghitung rata-rata tersebut adalah statistika. Nah, untuk pengertian yang kedua, statistik adalah nilai atau ukuran yang diperoleh dari hasil perhitungan atau pengukuran unit atau elemen dalam sampel. Contoh sederhananya, dari 571 sampel yang diambil di suatu wilayah, dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan per bulannya adalah sebesar Rp1.500.000. Hasil perhitungan itulah yang disebut dengan statistik. Sebelum kita memahami lebih jauh mengenai statistika ataupun statistik ke depannya, ada beberapa kata kunci yang sering disebut dalam statistika. Yang pertama, ada data. Menurut KBBI, data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Data biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar dan dapat diolah dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Kemudian ada populasi. Populasi adalah keseluruhan unit atau elemen dalam suatu kumpulan yang dibatasi oleh suatu batasan tertentu. Hasil perhitungan dari populasi adalah berupa parameter. Kemudian ada sampel. Sampel adalah sebagian unit atau elemen dalam populasi yang diambil sebagai perwakilan atau contoh. Hasil perhitungan dari populasi adalah statistik, di mana statistik digunakan untuk menaksir parameter. Administrasi publik ialah salah satu ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang berkaitan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pembangunan. Jika ditinjau secara tata bahasa, administrasi publik mempunyai dua kata penyusun, yaitu administrasi dan publik. Administrasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan atau kerjasama sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kata publik diartikan sebagai negara, warga negara, atau masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik bisa kita artikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara, warga negara, atau masyarakat. Statistika memiliki peran yang sangat penting dalam kajian administrasi publik, karena statistika memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan yang tepat. Statistika berguna dalam menentukan suatu kebijakan dan merancang program pelayanan publik. Suatu kebijakan tidak hanya harus berdasarkan suatu teori tertentu yang valid, namun juga harus ditentukan oleh statistik yang dapat diandalkan. Selanjutnya, dalam perencanaan kebijakan sosial, data statistik mengenai persentase penduduk miskin dan kemiskinan digunakan untuk mengidentifikasi
mengidentifikasikan daerah mana saja yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan data statistik, pemerintah dapat memetakan daerah mana yang membutuhkan bantuan lebih dulu, sehingga bisa menjadi daerah prioritas penerima bantuan yang didasarkan pada data yang valid. Contoh lainnya, penerapan statistika dalam administrasi publik yaitu survei kepuasan masyarakat di suatu kota. Berdasarkan hasil survei ini, pemerintah dapat mempertanyakan apakah kebijakan yang diterapkan sudah efektif ataukah belum. Jika 80% masyarakat merasa puas, berarti kebijakan berjalan dengan baik. Namun, jika angka kepuasannya rendah, maka diperlukan suatu perbaikan. Dengan statistika, pemerintah dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menyusun kebijakan yang lebih efektif. Misalnya, analisis data demografi dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Secara keseluruhan, statistika menjadi alat yang sangat penting bagi administrasi publik untuk membuat keputusan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam ilmu administrasi publik, penerapan statistik dapat digunakan sebagai evaluasi program dan juga kebijakan publik, di mana statistik digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program atau kebijakan tersebut. Sebagai contoh, yaitu dengan membandingkan angka kemiskinan sebelum dan juga sesudah pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Kemudian, statistik juga membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani dalam suatu kebijakan. Sebagai contoh, dengan menganalisis data tingkat kriminalitas untuk mengetahui daerah mana yang membutuhkan peningkatan keamanan. Kemudian, statistik juga dapat digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal. Sebagai contoh, dengan menganalisis data jumlah penduduk dan juga tingkat kesehatan untuk menentukan kebutuhan fasilitas kesehatan dalam suatu daerah. Kemudian, statistik juga dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan masyarakat di masa depan, di mana sebagai contoh, statistik dapat memprediksi jumlah penduduk dalam 10 tahun ke depan untuk merencanakan pembangunan dari infrastruktur. Kemudian, statistik juga dapat membantu dalam menyusun anggaran yang efisien. Misalnya, dengan menganalisis data pengeluaran pemerintah untuk mengidentifikasi anggaran yang perlu untuk dievaluasi. Statistik juga dapat digunakan untuk menganalisis resiko dari berbagai keputusan kebijakan dengan menganalisis data cuaca untuk membuat keputusan terkait penanganan bencana alam. Statistik juga dapat membantu dalam memilih alternatif kebijakan yang paling baik, misalnya dengan membandingkan berbagai opsi kebijakan berdasarkan data yang relevan. Contoh kasus nyata dalam penerapan statistik, misalnya dalam ketika menghadapi pandemi COVID-19, di mana statistik digunakan dalam melacak penyebaran virus, mengevaluasi efektivitas kebijakan keuangan sosial, dan juga mengalokasikan sumber daya kesehatan. Statistik merupakan alat yang sangat penting dalam ilmu publik. Dengan menggunakan statistik, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan juga memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Statistik memainkan peran penting dalam ilmu administrasi publik, khususnya dalam menganalisis data untuk memahami masalah kebijakan, mengukur dampak program, atau menyiarkan persepsi publik. Di sini kami akan memberikan contoh mengenai salah satu penelitian yang telah kami buat terkait persepsi mahasiswa mengenai pemisahan Kemdikbudristek. Berikut adalah penerapan dan manfaat penggunaan statistik. Yang pertama, pengumpulan data kuantitatif. Statistik digunakan untuk merancang instrumen survei seperti kuesioner, di mana kuesioner yang kami buat mencakup skala Likert dari skala 1 sampai 4 untuk mengukur tingkat persetujuan mahasiswa terhadap kebijakan pemisahan Kemdikbudristek. Data ini kemudian dikumpulkan secara sistematis dari sampel mahasiswa. Kedua, penentuan sampel. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Sofin untuk memastikan jumlah responden yang representatif berdasarkan populasi. Misalnya, dalam penelitian kami, jumlah populasi mahasiswa administrasi publik yang kami teliti adalah 265 orang dan margin of error-nya yang ditentukan sebesar 10%. Maka jumlah sampel dapat dihitung menggunakan teori Sofin menghasilkan sampel 74 responden. Proses ini bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat merepresentasikan persepsi seluruh mahasiswa terkait
isu pemisahan Kemdikbudristek secara valid dan objektif. Metode ini memberikan dasar kuantitatif yang jelas dalam pengambilan sampel sehingga hasil penelitian dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, pengolahan data. Setelah data dikumpulkan, statistik membantu kita dalam menaksir berapa persen mahasiswa yang mendukung pemisahan Kemdikbudristek. Dalam penelitian yang kami lakukan ini, berdasarkan perhitungan statistik, kami menaksir bahwa mahasiswa administrasi publik yang mendukung pemisahan Kemdikbudristek sebesar 5,32% hingga 72,27%. Di mana data tersebut dapat dipergunakan dalam menganalisis kebijakan yang ada. Yang keempat, visualisasi data. Statistik membantu menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik batang, diagram lingkaran, atau histogram, sehingga hal ini dapat mempermudah dalam penyampaian hasil. Selain penerapan, adapun manfaat penggunaan statistik dalam penelitian ini yang kami rasakan. Yang pertama, menyediakan gambaran kuantitatif yang akurat. Statistik memungkinkan peneliti menggambarkan secara tepat persepsi mahasiswa berdasarkan data yang diukur. Hal ini menghindari subjektivitas yang sering muncul dalam interpretasi data kualitatif. Yang kedua, mendukung keputusan kebijakan. Hasil statistik dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Misalnya, jika mayoritas mahasiswa mendukung perpecahan Kemdikbudristek, rekomendasi untuk memperkuat kebijakan ini dapat dihilangkan. Sebaliknya, jika banyak mahasiswa tidak setuju, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk meloloskan kebijakan tersebut. Ketiga, meningkatkan kredibilitas penelitian. Penggunaan metode statistik yang tepat memberikan kredibilitas pada penelitian karena hasilnya berdasarkan data tujuan yang dapat diuji dan diproduksi. Keempat, prediksi dan perencanaan strategi. Analisis statistik memungkinkan peneliti memprediksi bagaimana persepsi mahasiswa dapat berubah di masa depan. Misalnya, jika kebijakan tersebut diperbaiki, statistik regresi dapat memprediksi tingkat dukungan yang akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dari apa yang telah dijelaskan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam ilmu administrasi publik, peran statistika sangat penting, termasuk dalam setiap proses kebijakan, dimulai dari perencanaan, formulasi, implementasi, hingga pada saat evaluasi kebijakan dan juga program yang telah dilakukan. Sangat perlu diingat bahwa statistika itu mudah untuk dipelajari. Jangan lupa untuk like dan komen. I will miss you.